Panen denda, Persebaya Surabaya rogoh kocek 75 juta akibat Flare dan kehadiran supporter tamu. Persebaya Surabaya harus kembali merogoh kocek dalam akibat sanksi dari Komite Disiplin PSSI, hasil sidang terbaru Komdis PSSI pada tanggal 28 November tahun 2024 mencatat denda total sebesar 75 juta untuk tim berjuluk Green Force. Denda ini merupakan buntut dari beberapa pelanggaran yang terjadi saat laga Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan tersebut berlangsung pada tanggal 22 November tahun 2024 dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Salah satu pelanggaran yang dikenai denda adalah penyalaan flare sebanyak 5 buah oleh penonton di Tribun Utara dan Tribun Selatan. Akibat insiden tersebut, Persebaya Surabaya dijatuhi denda sebesar 50 juta oleh Komdis PSSI. Selain itu, panitia pelaksana pertandingan Persebaya Surabaya juga dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija Jakarta di stadion. Atas kejadian tersebut, Persebaya Surabaya mendapat tambahan denda sebesar 25 juta, sehingga total denda yang harus dibayar menjadi 75 juta. Kehadiran supporter Persija Jakarta di stadion tersebut juga menjadi permasalahan bagi tim tamu. Persija Jakarta turut dijatuhi denda oleh Komdis PSSI sebesar 25 juta karena membawa supporternya ke pertandingan tandang, yang seharusnya dilarang. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi Persebaya Surabaya yang sedang berupaya menjaga citra positif di kompetisi Liga 1 musim ini. Manajemen diharapkan lebih tegas dalam mengantisipasi potensi pelanggaran yang melibatkan supporter. Langkah visioner Azrul Ananda, Persebaya Surabaya perluas sayap lewat kerjasama dengan Football West di Australia. CEO Persebaya Azrul Ananda dan CEO Football West, Jamie Harnwell menandatangani kesepakatan kerjasama pengembangan sepak bola di kantor Menteri Olahraga dan Rekreasi Western Australia pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Penandatanganan Memorandum of Understanding disaksikan oleh David Templeman, Western Australia Sport and Recreation Minister. Ini adalah kelanjutan kerjasama yang terjalin sejak 2018, pandemi membuat kerjasama sempat terhenti. Berbeda dengan 2018, rencananya Persebaya akan mengirimkan tim senior ke Perth pada medio Juli tahun 2025. Di sana, Bruno Moreira dan kawan-kawan akan menjalani mini training camp dan beruji coba untuk menyongsong musim 2025-2026. Persebaya juga akan menyiapkan paket tour buat bonek ke Perth, nonton friendly game Persebaya di Samcare Football Center, training ground baru dan keren. Bonek juga bisa melakukan sejumlah acara rekreasional dan kultural di Perth. Kebetulan pada 2025 bertepatan dengan perayaan ke-35 Sister Province antara Jawa Timur dengan Western Australia. Persebaya juga mengucapkan terima kasih kepada Konsul Jenderal Indonesia di Perth Listiana Oprananta. Menurut Listinana, Konjen mendukung penuh rencana Persebaya. Dia juga menyiapkan sejumlah acara kebudayaan untuk Persebaya bersama warga Indonesia yang ada di Western Australia. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi difasilitasi pemerintah Western Australia, melakukan sejumlah kunjungan ke Optus Stadium, stadion terbaik di Australia yang berkapasitas 60.000 lebih, HBF Park Stadium yang berkapasitas 20.000 lebih, serta Western Australia Institute of Sport yang menciptakan sejumlah atlet peraih emas Olimpiade. Selama sepekan di Perth, manajemen Persebaya mendapatkan sejumlah insight dalam administrasi sepak bola grassroots, kompetisi junior yang setiap pekan ada 1.500 pertandingan lebih, kepelatihan, sampai pengelolaan training center yang menjadi tempat banyak kegiatan community, tidak hanya sepak bola. Arin Williams yang kini bermain di National Premier League juga hadir dalam pertemuan di Samcare Football Center. Mbah Arin excited untuk bertemu Persebaya dan bonek Juli nanti. Beda nasib striker asing Persebaya Surabaya dan Arema FC, top skor lawan Bomber seret gol. Seperti diketahui, posisi striker merupakan pos krusial yang dimiliki oleh tim Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya dan Arema FC tak terkecuali dengan pos tersebut. Jelang bentrok antara kedua tim di laga Super Derby Jatim pada lanjutan pekan ke-13, striker asing dari kedua tim punya rekor berbeda. Flavio Silva yang direkrut sebagai runner-up top skor musim lalu justru tampil melempem bersama Persebaya Surabaya. Sementara Dalberto jadi rekrutan sukses Arema FC melihat dirinya malah menjadi top skor sementara.
Flavio Silva dinilai performanya kian melempem. Striker andalan Persebaya Surabaya itu kini tak lagi gacor seperti saat tergabung di klub Persik Kediri. Dulu ia terkenal sebagai striker yang haus akan gol, namun di musim ini Flavio tak lagi menunjukkan kegacorannya. Flavio Silva kini tengah menjadi sorotan tajam oleh pelatih Persebaya Surabaya karena minimnya kontribusi di Liga 1 2024-2025. Tak seperti di tahun-tahun sebelumnya yang mampu mencetak gol banyak, Flavio Silva menciptakan reputasi buruk bagi dirinya sendiri di musim ini. Akankah Flavio Silva akan membuktikan kualitasnya kala melawan Arema FC mendatang? Berbanding terbalik dengan Dalberto yang kini namanya tengah diagung-agungkan kala ia mampu mencetak gol saat membela Arema FC melawan Persita Tangerang di Liga 1. Sejak tergabung di Arema FC, Dalberto dicap sebagai pengoleksi gol terbanyak di klub kebanggaan Arek-Arek Malang itu. Meski belum genap setahun menjadi bagian dari Arema FC, Dalberto kini menjadi tulang punggung Arema FC untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya di gawang lawan. Di Liga 1 2024 belum ada pemain Arema FC yang mampu mengalahkan rekor gol milik Dalberto. 4 pemain generasi emas Persebaya yang berani tinggalkan zona nyaman. Persebaya Surabaya pernah melahirkan pemain berbakat termasuk kategori generasi emas pada 2019, mereka muncul dari tim elit Pro Academy U20 saat ditangani Uston Nawawi dengan menjuarai kompetisi turunan Liga 1 2019. Nama-nama seperti Hernando Ari Sutaryadi, Andika Ramadhani, Rizky Ridho, Arif Catur Pamungkas adalah jebolan EPA U20 Persebaya. Atas rekomendasi pelatih Aji Santoso mereka promosi ke tim senior Persebaya. Selain nama tersebut ada Koko Ari Araya, M. Supriyadi yang juga beredar di Persebaya, berikutnya Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand. Kuartet ini masuk kandang bajul ijo saat ditangani Aji Santoso, mereka datang tak bersamaan. Namun selisih rentang waktunya juga tak terlalu lama. Koko Ari dan Supriyadi lebih dulu berbaju Persebaya Surabaya pada musim 2019, kemudian disusul Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand musim 2020, namun pada 2022 banyak The Young Guns Persebaya bedol desa. Koko Ari hijrah ke Madura United, M. Supriyadi memilih membela Persik, sementara Rizky Ridho langsung disambar Persija dengan durasi kontrak 3 tahun. Marcelino Ferdinand berpetualang ke Eropa bersama klub KMSK Deinze, anggota Divisi 2 Liga Belgia. Kini Marcelino melanjutkan karir di Inggris dengan Oxford United FC. Saat itu saya masih di Persebaya, keempat pemain itu bisa dilabeli wonderkid bajul ijo. Di usia muda, bakat mereka sudah sangat menonjol. Kalau sekarang mereka karirnya sukses, saya tak heran, karena mereka punya bakat dan telah bekerja keras, kata mantan pemain Persebaya, Randy Irwan. Ex-gelandang senior Persebaya yang kini bermain dengan Deltras di Pegadaian Liga 2 itu respek dengan keputusan para juniornya saat meninggalkan Persebaya. Yang saya salut, di usia muda, mereka berani keluar dari zona nyaman dengan keluar dari Persebaya. Saya senang semua bisa berkembang di klub masing-masing. Koko Ari dan Supriyadi pernah di Timnas Indonesia, sekarang Ridho dan Marcelino jadi bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir 4 pemain itu. Saya yakin mereka masih bisa berkembang lebih bagus lagi. Kuncinya jika ada kesempatan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan karir, tuturnya.